Tetapi 2008 dalam pembelajaran validitas isi adalah kesesuaian tes atau soal yang telah dibuat dengan materi yang telah dipelajari. Dalam validitas isi ini tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka, namun hanya diuji menggunakan logika atau analisis rasional saja, seperti melihat apakah soal yang dibuat sesuai dengan kisi-kisi yang telah dirancang. Misalnya, seorang guru membuat soal bahasa Indonesia untuk mengukur pemahaman siswa pada materi gagasan pokok. Maka, sebelum soal tersebut dikerjakan kepada siswa, maka guru harus melihat kesesuaian soal dengan indikator soal atau kisi-kisi yang telah dibuat sebelumnya. Yang kedua yaitu validitas konstruk. Validitas konstruk disebut juga validitas konsep. Validitas konstruk adalah validitas yang berhubungan dengan perluasan suatu teks yang mengukur suatu karakteristik khusus atau konstruk tertentu. Misalnya, untuk mengukur pemahaman siswa mengenai materi gagasan pokok pada pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan soal uraian. Maka, untuk mengukur validitas konstruksinya, guru harus membuat pedoman penskoran yang terdapat kunci jawabannya. Dalam membuat pedoman penskoran, maka semakin dalam dan tepat jawaban yang akan siswa berikan, maka semakin tinggi juga tingkat validitas konstruksinya. Yang ketiga yaitu validitas hubungan kriteria. Validitas hubungan kriteria sering disebut sebagai validitas empiris atau berdasarkan data. Validitas kriteria digunakan ketika nilai atau skor tes dihubungkan dengan suatu kriteria. Contohnya saja ketika siswa sudah selesai mengerjakan soal tes bahasa Indonesia, ada 12 siswa mendapat nilai di atas 80, ada 5 siswa yang mendapatkan 75, dan 6 siswa mendapatkan nilai di bawah 70. KKM pada materi pelajaran bahasa Indonesia adalah 75. Maka 17 atau 12 tambah 5, siswa yang nilainya di atas dan tepat mendapatkan nilai 75 dikatakan tuntas dalam tes bahasa Indonesia tersebut. Sedangkan 6 siswa lainnya yang memiliki nilai di bawah 70 dikatakan tidak tuntas. Hubungan jenis-jenis validitas. Dalam membuat instrumen tes, maka ada beberapa antara lain memilih tema dan subtema, memilih KD, membuat indikator, menentukan tingkat kognitif, menentukan jenis soal, membuat kunci jawaban dan pedoman penskoran, serta membuat cara menghitung nilai dari soal tersebut. Setelah selesai, maka instrumen tes tersebut akan dikerjakan oleh siswa. Guru memeriksa jawaban siswa berdasarkan kunci jawaban atau pedoman penskoran, lalu guru akan mendapat data nilai siswa dan dievaluasi siswa sudah paham belum dengan materi yang diujikan. Berdasarkan pengertian dan pemaparan di atas diketahui bahwa validitas isi dan konstruksi dilakukan sebelum instrumen tes diujikan kepada siswa, sedangkan validitas hubungan kriteria dilakukan sesudah instrumen tes diujikan kepada siswa. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi validitas. Pertama adalah faktor yang berasal dari dalam tes. Yang pertama adalah arahan tes yang disusun dengan makna yang tidak jelas, sehingga dapat mengurangi validitas tes. Yang kedua, terdapat kata-kata yang digunakan dalam struktur instrumen evaluasi tidak terlalu sulit. Lalu yang ketiga, ada item tes dikonstruksi dengan jelas. Kemudian, tingkat kesulitan item tes
tidak tepat dengan materi pembelajaran yang diterima siswa. Kemudian, waktu yang dialokasikan tidak tepat. Hal ini termasuk kemungkinan terlalu kurang atau terlalu longgar. Kemudian, ada jumlah item terlalu sedikit sehingga tidak mewakili sampel yang dibutuhkan. Yang terakhir, ada jawaban masing-masing item bisa diprediksi oleh siswa. Selanjutnya adalah faktor yang berasal dari administrasi dan skor tes. Nah, yang pertama itu ada waktu pengerjaan yang tidak cukup, sehingga siswa dalam memberikan jawaban berada dalam situasi yang tergesa-gesa. Kemudian, yang kedua, adanya kecurangan dalam tes, sehingga tidak membedakan antara siswa yang belajar dengan siswa yang tidak melakukan kecurangan. Selanjutnya ada pemberian petunjuk dari pengawas yang tidak dapat dilakukan pada semua siswa. Yang keempat ada teknik pemberian skor yang tidak konsisten. Kemudian terdapat siswa tidak dapat mengikuti arahan yang diberikan dalam tes baku. Yang terakhir adanya joki atau orang lain dan bukan siswa yang masuk menjawab item dalam tes yang telah diberikan. Yang ketiga ada faktor yang berasal dari jawaban siswa. Nah, dari sini seringkali terjadi bahwa interpretasi terhadap item-item tes evaluasi tidak valid karena dipengaruhi oleh jawaban siswa daripada interpretasi item-item pada tes evaluasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara mengetahui validitas alat ukur. Caranya dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu korelasi produk momen dengan simpangan. Jadi rumusnya R EQ sama dengan sigma EQ dibagi dengan akar dari sigma X kuadrat dikali dengan Y kuadrat. Lalu untuk keterangannya yaitu R EQ itu sama dengan adalah koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y. Dua variabel yang dikorealisasikan atau X sama dengan X kurang X dan Y kecil sama dengan Y besar dikurang Y besar. Terus untuk sigma X itu merupakan jumlah perkalian X dengan Y. Dan X kuadrat adalah kuadrat dari X, dan yang terakhir yaitu Y kuadrat merupakan kuadrat dari Y. Baik, selanjutnya ini adalah tabel untuk mencari validitas tes prestasi matematika. Jadi untuk baris yang pertama itu merupakan kolom untuk nomor, lalu untuk baris kedua adalah kolom untuk nama, baris ketiga adalah kolom untuk X besar, ya, lalu yang baris keempat adalah kolom untuk Y besar, baris kelima kolom untuk X kecil, dan baris ke-6 kolom untuk Y kecil, lalu baris ke-7 adalah kolom untuk X kuadrat. Jadi di kolom ke-7 ini merupakan hasil kuadrat dari angka-angka yang ada di kolom X. Lalu untuk baris ke-8 adalah Y kuadrat, merupakan hasil kuadrat dari bilangan yang ada di kolom Y. Dan yang terakhir yaitu XY merupakan hasil perkalian dari kolom angka-angka yang ada di kolom X dengan angka-angka yang ada di kolom Y kecil. Baik, kemudian untuk cara yang kedua yaitu korelasi produk momen dengan angka kasar. Rumusnya yaitu
R X kecil Y kecil sama dengan N sigma X besar dikurang sigma X besar dikali sigma Y besar dibagi dengan akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat lalu dikali dengan N sigma Y kuadrat dikurang dengan sigma Y kuadrat. Lalu untuk keterangannya yaitu R XY sama dengan koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y atau dua variabel yang dikorelasikan. Lalu untuk validitas matematika, untuk kolom yang pertama yaitu untuk baris yang pertama yaitu diisi dengan kolom, lalu baris kedua diisi dengan kolom untuk nama, yang baris ketiga adalah kolom untuk variabel X besar, lalu baris keempat yaitu kolom untuk Y besar, lalu untuk baris yang kelima adalah kolom untuk X kuadrat, baris ke-6 kolom untuk Y kuadrat, dan baris ke-7 adalah kolom untuk X besar. Jadi perbedaan untuk tabel yang kedua dengan tabel pertama yaitu pada tabel kedua ini tidak ada variabel X dan Y kecil. Hal itu karena pada rumus yang digunakan tidak menggunakan variabel X, Y kecil. Baik, selanjutnya. Nah, untuk penjelasannya, jika perhitungan dilakukan menggunakan rumus korelasi produk momen, menggunakan rumus simpangan maupun rumus angka kasar. Jika menggunakan rumus simpangan, maka bilangannya akan kecil, namun pecahannya rumit. Jika menggunakan rumus angka kasar, maka bilangan akan besar namun bulat. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara menghitung validitas pada butir soal atau validitas item. Selanjutnya, nah ini untuk mengukur validitas item ini ada dua jenis soal. Yang pertama itu menggunakan signifikansi atau alfa dan juga menggunakan besar koefisien. Nah, sebuah item memiliki validitas tinggi jika skor pada item mempunyai kesejajaran dengan skor total. Kejajaran diartikan korelasi, sehingga untuk mengetahui validitas item digunakan rumus korelasi. Nah, ini rumus korelasinya RXY sama dengan N dikali sigma XY min sigma XY dikali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N kali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Nah, untuk keterangannya sendiri, N merupakan jumlah sampel, X merupakan skor variabel, Y merupakan skor total dari variabel untuk subjek penelitian. Nah, di sini ada ketentuan-ketentuan untuk menentukan validitas. Yang pertama, jika koefisien korelasinya itu 0,800 sampai 800 sampai 1,00, berarti dikatakan sangat tinggi. Jika koefisien korelasinya 0,600 sampai 0,800, dikatakan validitasnya tinggi. Kalau 0,400 sampai 0,600, dikatakan validitasnya itu cukup. Lalu kalau 0,200 sampai 0,400 itu validitasnya rendah. Dan 0,00 sampai 0,200 itu validitasnya dikatakan sangat rendah. Selanjutnya. Nah, ini merupakan contoh yang menggunakan koefisien validitas ya teman-teman. Berikut data dari 10 siswa yang telah diberi tes bahasa Indonesia dengan bentuk soal uraian. Tes terdiri dari 4 butir soal.
Dan tiap butir soal mempunyai nilai paling rendah sama dengan 1, sampai nilai paling tinggi sama dengan 5. Ujilah validitas butir soal nomor 1. Berarti yang akan diuji itu yang nomor 1 ya teman-teman, ini datanya. Selanjutnya. Nah, yang pertama kita harus menjumlahkan skor siswa. Nah, untuk menjumlahkan skor siswa itu kita berarti harus ke samping sini ya teman-teman. Misalnya nih, 4 kali 3, 4 ditambah 3 ditambah 4 tambah 3 sama dengan 14. Itu 4 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 17 dan lain sebagainya sampai bawah ya teman-teman. Terus yang kedua, kita perlu menguji validitas butir soal 1 dengan mengganti data nilai nomor butir 1 menjadi variabel X dan total jawaban ini jadi variabel Y. Oke, lanjut. Nah, untuk menentukan nilai R pada tabel. Nah, sebelum kita menghitung menggunakan rumus, kita perlu membuat tabel pembantu supaya lebih mudah. Yaitu dengan tadi ini X ini sebagai nilai butir 1 tadi ya teman-teman. Terus yang Y ini jumlah yang udah kita jumlahin tadi, jumlah nilai yang ke samping itu. Terus XY ini perkalian X sama Y, jadi 4 dikali 14 sama dengan 5, 6. Terus X kuadrat ini kita ambil dari X ini nilai X dikuadratkan, jadi 4 kuadrat sama dengan 16. Sama dengan Y juga, Y kuadratnya itu dari Y berarti 14 dikuadratkan jadi 196. Nah, terus setelah kita menghitung semuanya nih, kita perlu menentukan sigmanya, karena kita kan banyak rumus sigmanya, kita harus menjumlahkan. Tapi perlu diperhatikan dalam penjumlahannya ya teman-teman. Jadi kita harus menghitung satu-satu, jadi datanya tuh diidentifikasi misalnya X ini, X-nya itu 4, berarti untuk X kuadratnya itu harus 16. X ini juga 16. Sampai bawah kita harus kuadratkan dari sini sampai sini. Kita nggak boleh makanya 41 kuadrat, karena itu nanti hasilnya akan berbeda. Karena waktu kemarin kita buat itu, kita sempat salah ngitung pas kita periksa di SPSS, ternyata itu jawabannya berbeda. Ternyata kita harus menguraikan semuanya baru kita jumlahkan, karena ini bisa mempengaruhi hasilnya. Terus setelah kita sudah membuat ini teman-teman, kita baru ke rumus ini. Nah, rumusnya kita masukkan ya, ini rumusnya tadi. Terus kita masukkan data yang ada, berarti N-nya itu kan 10, jumlahnya 10. Terus XY-nya itu kan sigma XY-nya itu 674. Terus dikurang sigma X sigma X-nya 41, terus dikali sigma Y-nya itu 162. Nah, per akar N-nya juga 10, X kuadratnya 171 dikurang sigma X dikuadratkan. Ini perlu diperhatikan ya teman-teman, ini sigma X kuadrat, ini sigma X baru dikuadratkan. Jadi jangan sampai salah, karena kemarin juga saya sempat salah menghitung karena mengira ini tuh sama artinya, ternyata tuh beda. Ini jumlah dari X kuadrat, sigma X kuadrat yang ini. Terus yang ini nilai sigma X baru dikuadratkan. Terus untuk ini N-nya 10, sigma Y kuadratnya itu 2684 dikurang sigma Y kuadrat itu 162 dikuadratkan. Terus kita jumlahkan, kita operasikan semua, terus hasilnya itu 0,75. Tadi dikatakan 0,6 sampai 0,600 sampai 0,800 dikatakan validitasnya itu tinggi. Berarti jadi koefisien validitas item nomor 1 adalah 0,745, sehingga dapat disimpulkan validitasnya itu tinggi. Oke, selanjutnya. Nah, selain tadi kan aku udah bilang kalau misalnya itu selain dengan koefisien validitas itu ada menggunakan alfa atau signifikansi. Terus kok ini dikatakan valid jika produk momen atau R hitung yang kita akan hitung ini lebih dari R tabel. Nanti ada R tabel seperti kayak T tabel gitu yang pernah kita lakuin. Nah, ini hampir sama sih ngitungnya kayak dulu kita pernah kan di statistika itu tentang uji korelasi. Nah, ini hampir sama kok penghitungannya. Ini rumusnya juga relatif sama kayak sama yang tadi ya, teman-teman.
sama malahan, sama. Cuma ini mungkin R hitung, tapi nggak bermasalah sih. Mau RXY atau R hitung. Dan ini rumus alfanya N-1. Jadi keterangannya tetap sama, N itu jumlah sampel, X itu skor variabel, dan Y itu skor total dari variabel. Selanjutnya. Nah, supaya kita bisa membedakan letak perbedaannya di mana, ini aku pakai data yang sama dan soal yang sama. Jadi, cuma ini ditambah nanti ujilah validitas nomor 1 dengan signifikansi itu alfanya itu 5%. Dan ini datanya tetap sama. Lanjut. Nah, langkah yang pertama itu juga sama, kita harus menjumlahkan secara samping ini semuanya dari atas sampai bawah. Lalu yang kedua kita harus mengubah data ini, data butir soal 1 jadi X, terus ini jadi Y. Lanjutnya. Terus kita ini yang aku katain tadi, yang aku bilang tadi itu, ini kan alfa rumusnya tadi 10 min 1 kan. Jadi ininya 9, berarti kita harus lihat ini sama kayak ngelihat di tes. Yang pertama ini 5% kan, kita 5%. Terus kita lihat N-nya itu 9, berarti di sini. Berarti nilai signifikansinya kita ketemu 0,666. Selanjutnya. Terus menentukan R tabel, ini perhitungannya sama ya teman-teman. Hampir sama. Aku cuma mau ingetin pokoknya jangan sampai salah ngitung, jangan pas sigma X kuadratnya itu 41/2 itu salah, kita harus ngurangin satu-satu baru kita jumlahin. Terus terkait yang ini sigma X kuadrat dan ini sigma X baru dikuadratkan. Terus kesimpulannya, itu tadi kan peraturannya kalau dikatakan valid, kalau nilai R hitungnya itu lebih besar daripada nilai R tabelnya. Nah, karena kita dapatnya 0,745, maka lebih besar dari nilai signifikannya tadi 0,66, sehingga butir 1 dikatakan valid. Nah, perbedaannya apa sih sama yang koefisien validitas sama yang pakai signifikansi? Nah, kalau yang pakai koefisien validitas itu lebih ke arah tingkatan soal itu, berapa sih tingkatan validitasnya? Apakah dia sangat rendah, cukup, tinggi, atau sangat tinggi? Kalau misalnya pakai signifikansi, dia cuma menentukan valid atau tidak validnya soal tersebut. Kalau valid, dia berarti lebih dari R tabelnya. Kalau dia tidak valid, berarti dia kurang dari R tabelnya. Nah, untuk mengecek kebenaran ini, kita akan menunjukkan cara-cara menggunakan SPSS. Akan dilanjutkan dengan rekan saya. Finon, bisa di stop share dulu buat aku share SPSS. Oke. Izin share screen ya, Bu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, saya akan mulai ya. Jadi sebenarnya itu kita mengerjakan SPSS ini sama seperti waktu kita pada mata kuliah statistika ya teman-teman. Jadi ini soal yang data yang diambil itu sama seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Risa. Yang pertama-tama harus kita lakukan itu, kita berpindah ke ini variabel view-nya terlebih dahulu untuk memasukkan variabel-variabelnya. Di sini ada beberapa variabel. Yang pertama itu siswa, butir soal 1, butir soal 2, butir soal 3, butir soal 4, dan juga jumlahnya. Nah, di sini dimasukkan satu-satu. Siswa, butir soal 1, butir soal 2, butir soal 3, butir soal 4, dan jumlah. Nah, ini kan di sini tertera siswanya itu dalam bentuk angka ya teman-teman. Nah, jadi tipenya itu di sini tetap numerik, tapi biasanya kan ada data yang siswanya itu dituliskan namanya secara langsung. Nah, kalau dituliskan namanya secara langsung, nanti tipenya diubah menjadi string.
Lalu jangan lupa untuk desimalnya itu dijadikan menjadi 0. Lalu setelah itu berpindah ke data view. Nah, di data view ini teman-teman bisa menyalin data yang ada di sini masuk ke SPSS-nya satu persatu pada tiap kolom variabelnya. Nah, setelah sudah dimasukkan semua, teman-teman bisa masuk ke pilih analyze ini yang di atas, lalu setelah itu pilih yang correlate. Nah, setelah pilih yang correlate, nanti pilih yang bivariate. Nah, ini nanti yang dimasukkan ke kolom variabel ini adalah butir soal 1, 2, 3, 4 dan juga jumlahnya. Jadi ini dimasukkan satu-satu. Setelah sudah dimasukkan semua, pilih OK. Nah, nanti akan muncul tabel seperti ini. Nah, tadi kan yang ditanyakan itu adalah yang nomor 1 ya. Tingkat valid nomor 1. Nah, di sini yang dilihat itu adalah ini. Pada kolom jumlah, bagian Pearson correlation. Pada kolom butir soal nomor 1. Di sini tertera yaitu dihasilkan 0,745. Nah, jawaban ini berarti sama dengan yang tadi sudah dijelaskan oleh Lisa, yaitu 0,745. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa tingkat validitas dari butir soal nomor 1 ini tuh tinggi ya. Tadi kan sudah dijelaskan juga kalau antara 0,600 dan sampai 0,800 itu tingkat validitasnya tinggi. Ini berarti sudah selesai. Lalu saya akan stop share. Mungkin sedikit menambahkan Kak Yesi, karena berdasarkan hasil yang kami cari, ternyata yang koefisien itu koefisien validitas dan yang signifikansi itu caranya sama, cuma kita perlu, mungkin kalau salah nanti bisa diluruskan Bu Amel, karena kita cari itu caranya sama, cuma kita tinggal pindah datanya. Kalau misalnya hasilnya itu lebih dari ketentuan itu bisa dikatakan tinggi atau signifikannya itu. Kalau misalnya lebih dari signifikannya itu yang ada, misalnya 0,666 tadi, itu dikatakan valid. Kalau misalnya yang koefisien validitas itu tinggal dilihat hasilnya berapa, terus kita tentuin tinggi, rendahnya, atau cukup atau gimana ya. Terima kasih. Mungkin Finon bisa di-share screen lagi PPT yang tadi. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana jika butir soal yang kita uji itu hasilnya itu tidak valid. Yang bisa dilakukan itu, yang pertama itu kita bisa memperbaiki butir soalnya. Mungkin bisa saja butir soal itu tidak valid karena dari pembuatnya itu kurang, misal pengantarnya itu kurang jelas gitu. Jadi respondennya itu kurang bisa memahami maksud soalnya. Lalu yang bisa dilakukan yang kedua itu kita bisa membagikan ulang butir soal itu kepada responden. Lalu yang ketiga yaitu kita bisa menghapus butir soal yang tidak valid tersebut. Selanjutnya, tes terstandar sebagai kriteria dalam menentukan validitas. Secara umum, tes terstandar adalah tes yang kebenarannya dapat dipercaya karena sudah memenuhi syarat tes yang baik, yaitu validitas, reliabilitas, dan juga objektivitasnya. Baik Bu Amel dan teman-teman, tadi adalah materi tentang validitas dari kelompok kami. Sekarang saya ingin membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang
kiranya masih memiliki pertanyaan terkait dengan materi yang sudah kami jelaskan. Baik, di kolom chat sudah ada pertanyaan dari Elena. Mungkin teman-teman yang lain yang masih ingin mengajukan pertanyaan, silahkan, saya persilahkan. Baik, sekali lagi saya beritahu kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, bisa dipersilahkan, kami menunggu di ruang untuk teman-teman yang masih ingin memberikan pertanyaan. Kinon dan teman-teman, apakah Bu Amel bisa ya ini sambil menunggu teman-teman yang bertanya ya, Bu Amel mau beri poin-poin dan mungkin ini juga pertanyaan juga untuk lebih diperjelas gitu oleh kelompok kalian. Baik, Bu, boleh. Oke, baik. Ini ada beberapa ya dari Bu Amel ya. Yang pertama, tadi tentang penjelasan validitas isi, itu kalau tidak salah ketika menjelaskan presenter itu menyampaikan bahwa kalau siswa itu nilainya tuntas berarti dikatakan bahwa validitasnya baik. Nah, Bu Amel minta nanti kalian perlu menjelaskan lebih mendetail gitu ya. Apa hubungannya siswa paham materi dengan validitas isi, karena ini dua hal yang berbeda kalau menurut Bu Amel. Maksudnya gini, siswa paham materi kan berarti dia mempersiapkan diri ya. Nah, sedangkan kalau validitas isi itu kaitannya dengan soal yang dibuat oleh guru. Nah, apa hubungannya soal yang dibuat dengan guru dengan siswanya yang paham materinya? Itu dua hal yang berbeda menurutnya Bu Amel. Gitu. Jadi mungkin nanti bisa diperjelas lagi gitu ya terkait dengan penjelasan validitas isi. Lalu kedua, ini kaitannya dengan validitas konstruk gitu ya. Kalau tadi penjelasannya validitas konstruk itu contohnya adalah ketika guru itu membuat soal dengan menyiapkan kunci jawaban, pedoman penskoran gitu ya. Nah, menurut Bu Amel ini juga apa kaitannya dengan validitas konstruk? Yang namanya validitas itu kan konsistensi ya, apa hubungannya dengan konsistensinya? Padahal kalau kunci jawaban dan pedoman penskoran itu memang kelengkapan tes, memang harus ada gitu. Lalu kaitannya apa dengan validitas konstruk tersebut? Lalu tadi juga ada poin-poin terkait faktor-faktor yang mempengaruhi validitas gitu ya. Tapi Bu Amel itu melihat itu faktor-faktornya itu bercampur gitu ya. Memang sih ada yang dari faktor eksternal, ada faktor internal, ada dari siswa. Cuma Bu Amel tuh melihat kira-kira faktor-faktor ini akan mempengaruhi validitas jadi lebih tinggi atau jadi mengurangi validitas gitu. Kayaknya bercampur gitu. Jadi mungkin kalian bisa memberikan poin-poin gitu ya. Tentang validitas faktor yang mempengaruhi validitas.
Lalu teknis tentang rumus yang korelasi produk momen dari Spearman itu rumusnya kan ada X kecil dan X besar ya. Coba nanti kalian cek di bagian keterangan tadi yang menjelaskan tentang rumus itu tadi tertulis atau mungkin bisa juga sambil share screen ya. Sambil share screen di bagian yang rumus Spearman itu biar kalian bisa jelas. Nah, ini di bagian apakah terlihat ya? Yang Bu Amel beri tanda. Terlihat. Terlihat ya. Di situ X kecil sama dengan X besar dikurangi X besar. Pasti nanti nilainya 0 semua dong. Betul nggak? Mungkin itu salah penulisan, nanti dibenerin, Bu. Ya, itu salah rumus kalian. X kecil sama dengan X besar dikurangi X bar. Maksudnya rata-rata itu jumlah X. Iya, rata-rata jumlah X itu kan X bar. Iya, Bu. Ya, X yang ada garis atasnya itu loh. Nah, ini kalau tulisannya X dikurangi X, hasilnya 0 nanti. Nah, lalu juga Bu Amel minta kalian ketika, nanti ini bisa direvisi ya, diperbaiki. Ini kan harusnya kuadrat kan? Cuma kalau menulisnya seperti ini, orang bisa memahaminya X dikali 2. Karena posisinya di bawah sejajar dengan variabelnya. Gitu ya, jadi nanti bisa diperbaiki itu. Nah, ini lalu juga konfirmasi lagi, tapi ini untuk semuanya ya. Untuk mencari validitas itu dilakukan per soal. Jadi kalau yang tadi dijelaskan oleh kelompoknya Risa itu sudah benar, tapi nanti ketika praktek kalian itu akan mengujinya per soal. Kalau yang tadi itu kan baru soal nomor 1 ya, apakah soal nomor 1 valid? Kemudian kesimpulannya oke, valid. Atau validitasnya tinggi, karena nilainya 0,745 kalau nggak salah ya. Nah, nanti belum selesai, kalian harus menguji untuk yang soal nomor berikutnya. Tergantung kalian buat berapa soal. Kalau kalian buat 20 soal, ya kalian akan menguji seperti itu 20 kali. Kalau menggunakan cara manual. Tapi kalau misalnya yang tadi kalian menghitungnya menggunakan SPSS, seperti yang Yesi tadi jelaskan, kalian bisa langsung masukkan ya, langsung dapatkan hasilnya. Gitu. Intinya adalah kesimpulan apakah soal itu valid atau tidak dilakukan per soal. Gitu. Lalu Bu Amel juga sangat setuju ini dimasukkan mengenai tes standar. Jadi tes standar itu adalah tes yang sudah baik gitu ya, sudah dibilang baik, yaitu yang sudah valid dan reliable minimal. Ada yang tahu contoh tes standar itu apa yang kalian ketahui? Kayak ujian nasional ya, Bu? Ya, ujian nasional itu termasuk tes standar. Karena dia sudah harus punya validitas dan reliabilitas tinggi. Ada lagi yang lain yang bisa berikan contoh? Kalau SBMSN itu masuk nggak, Bu? Ya, itu termasuk juga. Atau tes masuk, tes masuk PNS. Tes masuk lembaga-lembaga negara itu harusnya jadi tes standar. Bisa juga, kalian pernah dengar istilah tes TOEFL? Untuk bahasa Inggris ya, itu juga termasuk tes standar. Jadi itu contoh-contoh tes yang sudah baik pengujiannya gitu. Nah, itu tambahan dari Bu Amel. Silakan kalau teman-teman yang lain mau menambahkan, ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Baik, terima kasih Bu Amel. Baik, untuk teman-teman yang kiranya masih ingin memberikan pertanyaan, kami masih membuka kesempatan terakhir untuk teman-teman karena kita juga berpacu dengan kelompok yang
selanjutnya akan presentasi. Jadi jika teman-teman ada yang ingin memberikan pertanyaan, kami berikan kesempatan terakhir. Silahkan. Baik, di Zoom sudah ada pertanyaan dari Mas Dito Firmansyah. Terima kasih. Mungkin teman-teman sekali lagi saya umumkan yang masih ingin memberikan pertanyaan. Oke, Mas Dito. Mohon izin bertanya, kelompok presenter. Boleh, silakan Kak Iin. Saya mau bertanya tentang bagian jika perhitungan dilakukan menggunakan rumus korelasi produk momen, menggunakan rumus simpangan, maupun rumus angka kasar. Yang dimaksud dari angka kasar ataupun korelasi angka kasar itu bagaimana ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Iin atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah ada teman-teman yang masih ingin memberikan pertanyaan untuk kelompok kami terkait materi yang kami jelaskan sebelumnya? Untuk yang akan bertanya 5 menit lagi ya. Nanti pukul 9 kita akan beralih ke kelompok reliabilitas.
Baik teman-teman dan Bu Amel, terima kasih atas partisipasinya telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 6 dengan ini mengakhiri presentasi kami. Sekian, terima kasih.